Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu perdana via daring. Langsung saja kita akan mulai ke sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurhayati, bisa dipanggil Bu Afifah. Saya lahir di Salatiga tanggal 14 Mei tahun 2000. Alamat saya ada di Jalan Tritis Baru Gang 3 nomor 09 RT 2 RW 8 Sidoarjo Kidul Salatiga. Saya pernah bersekolah di SD Negeri 2 Salatiga, SMP Negeri 2 Salatiga, dan SMK Negeri 2 Salatiga jurusan arsitektur atau yang sekarang berubah nama menjadi DPIB. Saya sedang menempuh pendidikan S1 di IAIN Salatiga, program studi pendidikan agama Islam. Saya adalah salah satu dari 8 mahasiswa PPL IAIN Salatiga di SMK Negeri 2 Salatiga. Saya akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam selama kurang lebih 2 bulan ke depan. Mohon bantuannya ya. Langsung saja kita akan masuk ke materi. Namun sebelum masuk ke materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pertemuan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat berbunyi, ikatlah ilmu dengan catatan. Maka dari itu saya menganjurkan kepada anak-anak semua sebelum mulai mendengarkan materi yang saya sampaikan, alangkah baiknya anak-anak mulai menyiapkan buku catatan atau alat untuk mencatat seperti buku tulis, lalu notes di handphone maupun yang lainnya. Tujuannya apa? Agar tidak lupa. Lalu, soal evaluasi yang wajib dikerjakan berada di antara materi. Jadi, ketika saya menjelaskan nanti akan diselipi beberapa soal yang jawabannya cukup singkat. Mungkin kalau dikerjakan itu hasilnya sekitar 1 halaman, 1 muka buku saja, buku yang standar biasa. Jadi insya Allah tidak banyak memakan tempat dan tidak memakan waktu. Baik, mari kita mulai memasuki materi di bab 4 yang berjudul khutbah, tabligh, dan dakwah. Mungkin anak-anak semua sudah familiar ya dengan 3 kata ini, misal khutbah Jumat atau tabligh akbar, dan dakwah ini identik dengan ceramah-ceramah atau pengajian di masjid dan di pertemuan-pertemuan. Yang pertama yaitu definisi dan ketentuan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu definisi dari khutbah. Khutbah secara bahasa artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Dan secara istilah yaitu kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Contohnya adalah khutbah sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Pasti yang laki-laki sering kali waktu Jumatan atau pergi sholat Jumat itu pasti mendengar khutbahnya 2 kali, ya kan? Ya, lalu yang selanjutnya yaitu syarat khotib. Apa itu khotib? Khotib adalah orang yang menyampaikan khutbah. Yang pertama, khotib itu harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang terakhir, mengetahui ilmu agama. Mengapa harus berakal dan mengetahui ilmu agama? Karena bisa kita bayangkan jika orang gila dan orang yang tidak mengetahui ilmu agama ini berkhutbah. Padahal khutbah itu didengarkan oleh banyak orang. Bisa jadi orang-orang yang mendengarkan ini akan menarik manfaat atau menarik dan menerapkan kata-kata dari si khotib. Akan jadi salah kaprah kalau nantinya yang menyampaikan khutbah ini atau si khotib ini ternyata tidak berakal dan tidak mengetahui ilmu agama secara benar. Syarat 2 khutbah. Yang pertama yaitu khutbah dilaksanakan sesudah waktu zuhur. Yang kedua, khotib duduk di antara 2 khutbah. Jadi di antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu khotib diwajibkan untuk
untuk duduk sejenak. Yang ketiga yaitu khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Maksudnya tertib itu adalah secara berurutan. Jadi tidak dibolak-balik ya. Seperti khotib duduk di antara dua khutbah. Tidak bisa dibalik jadi duduknya itu di depan atau di belakang baru khutbahnya 2 kali. Bukan. Jadi khutbah yang pertama duduk dulu, duduk di antara dua khutbah, lalu dilanjutkan khutbah kedua. Jadi dikerjakan secara berurutan. Lalu yang selanjutnya adalah rukun khutbah. Yang pertama yaitu membaca hamdalah, lalu membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat taqwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang terakhir adalah berdoa pada khutbah kedua. Sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama yaitu khatib berdiri ketika khutbah. Kan waktu sholat Jumat, yang laki-laki pasti menyadari bahwa khatib itu dalam menyampaikan khutbah tidak mungkin duduk. Pasti dia berdiri di atas mimbar. Atau dalam posisi berdiri waktu menyampaikan khutbahnya, tidak harus di atas mimbar. Lalu yang kedua yaitu mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Seperti kalau kita bicara, pasti kita menatap lawan bicara. Paling tidak, kita menghadap lawan bicara. Lalu yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Yang terakhir yaitu menertibkan rukun khutbah. Pada prinsipnya, ketentuan dan tata cara khutbah baik sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, maupun sholat khusuf itu sama. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir. Pada sholat Jumat maka namanya khutbah Jumat. Yang sholat Idul Fitri makanya khutbah Idul Fitri atau khutbah sholat Idul Fitri. Dan itu waktunya dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir. Lalu ada khutbah wukuf, yaitu khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Khutbah wukuf adalah salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan sholat duhur dan asar di qashar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat. Perbedaannya adalah terletak pada waktu pelaksanaan, yaitu dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Selanjutnya adalah tablik. Tablik secara bahasa artinya menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Dan secara istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Contohnya adalah ketika Rasulullah memerintahkan seorang sahabat yang datang ke majelisnya atau datang ke ceramahnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Dan ini disampaikannya secara lisan ya. Syarat mubalik. Mubalik itu apa sih? Mubalik adalah orang yang menyampaikan tablik. Kalau yang khutbah tadi adalah khotib, maka yang tablik itu mubalik. Yang pertama yaitu Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Ini kurang lebih sama dengan penjelasan syarat dari khotib tadi. Selanjutnya adalah etika dalam menyampaikan tablik. Karena tablik ini termasuk komunikasi, maka kita harus memperhatikan etika-etika dalam menyampaikannya. Yang pertama yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Apa jadinya kalau kita menyampaikan sesuatu dengan kasar dan merusak atau secara dengan nada yang keras dan kalimat yang tidak tertata, juga kalimat yang menyakiti hati seseorang? Pasti apa yang akan kita sampaikan walaupun itu baik tidak akan diterima. Pasti kita
orang-orang itu cenderung menerima sesuatu yang buruk terlebih dahulu daripada sesuatu yang baik. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena pada dasarnya tablik itu adalah sesuatu yang baik, maka dari itu jangan dicampur dengan sesuatu yang kotor seperti tindakan merusak, lalu mengadu domba, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Mengapa sesuatu yang disampaikan itu harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya? Karena tablik ini menyampaikan pesan Allah yang mana itu tertuang dalam Al-Quran atau hadis atau sumber hukum Islam yang lainnya. Maka dari itu tablik ini atau materi yang akan kita sampaikan dalam tablik ini itu harus jelas, harus mempunyai dasar hukum yang kuat, di mana kita nanti akan ditanya itu dapat kalimat itu dari mana, atau apakah hukum ini bisa dipertanggungjawabkan, atau pesan ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Lalu yang kelima adalah menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya. Yang terakhir adalah mengutamakan musyawarah dan berdiskusi. Yang terakhir adalah dakwah. Dakwah secara bahasa berarti memanggil, menyeru, dan mengajak kepada suatu hal. Secara istilah, dakwah diartikan sebagai kegiatan mengajak orang lain, baik seorang atau lebih ke jalan Allah, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Contoh yang umum adalah ceramah, lalu santunan untuk anak yatim dan sumbangan untuk membangun fasilitas umum. Untuk santunan anak yatim dan sumbangan untuk membangun fasilitas umum ini termasuk dakwah secara perbuatan. Ada juga dakwah secara perbuatan, yaitu dengan memberi contoh. Contohnya adalah ketika kita mendakwahi orang yang susah sholat, maka kita bisa mendakwahinya dengan cara perbuatan. Contohnya adalah tidak perlu kita memberitahu orang itu, maksudnya disindir, itu nggak sholat, atau yang lain sebagainya. Justru kata-kata itu malah menyakiti orang tersebut, orang yang akan kita dakwahi. Maka dari itu akan lebih efektif, mungkin lebih efektif ketika kita melakukannya dengan perbuatan. Contohnya, kita langsung pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tepat waktu. Begitu azan, langsung berangkat ke masjid. Secara tidak langsung dan lama-kelamaan orang itu akan tergugah hatinya, insya Allah. Dan secara tidak langsung juga kita sudah mendakwahkan dengan cara perbuatan melalui contoh. Kita masuk ke syarat dai. Kalau di khutbah tadi mempunyai khotib, di tablik tadi mempunyai mubalik, maka di dakwah mempunyai dai. Di syarat-syarat dai ini sama seperti dua jenis sebelumnya, yaitu Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Alasannya juga sama seperti apa yang saya jelaskan di bagian khutbah tadi. Selanjutnya yaitu etika dalam berdakwah. Sama seperti di bagian tablik tadi, karena kita menggunakan lisan dan tulisan mungkin, maka kita harus memperhatikan etika-etika dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah dilaksanakan dengan ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua yaitu dakwah dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau bertukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu dakwah dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, edukatif, dan tanpa kekerasan. Yang keempat adalah dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah.
Yang poin keempat ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dakwah dengan perbuatan. Nah, ini soal yang pertama. Jelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah dengan bahasamu sendiri. Apabila kurang jelas, bisa dimundurkan videonya dan coba dengarkan sekali lagi. Yang kedua yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis dakwah. Silakan kalau yang ini bisa browsing dan ditulis. Ada pertanyaan, mengapa khutbah, tabligh, dan dakwah itu penting? Pada dasarnya ketiga ini memiliki esensi yang sama, yaitu untuk menyampaikan sebuah kebenaran, untuk menyampaikan sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membawa manusia atau membawa orang-orang di sekitar kita yang masih menyeleweng atau kurang tepat menuju ke jalan yang benar. Intinya seperti itu. Jadi, penyampaian khutbah, tabligh, dan dakwah itu pada dasarnya untuk membawa orang-orang ke jalan yang benar, ke jalan yang lebih lurus. Apa manfaatnya untuk kita? Kita akan mendapatkan pahala, lalu orang-orang yang kita dakwahi atau kita sampaikan pesannya yang dari Allah itu, pesan kebenaran, akan mendapatkan hidayah insya Allah dan akan kembali ke jalan yang benar. Dia akan mendapatkan pengetahuan baru yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar mungkin, atau bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, dan hal-hal positif lainnya. Nah, soal yang ketiga, yaitu sebut dan jelaskan urgensi khutbah, tabligh, dan dakwah. Pada penjelasan sebelumnya, saya sudah memancing sedikit, memaparkan sedikit tentang betapa pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Maka tugas kalian adalah mencari urgensi-urgensi lain atau mengapa khutbah, tabligh, dan dakwah itu begitu penting. Coba kemukakan pendapatmu. Selanjutnya, kita beranjak ke perbedaan tabligh, khutbah, dan dakwah. Yang pertama yaitu tabligh itu mempunyai mubalik atau pelakunya disebut mubalik, lalu khutbah pelakunya disebut khatib, dan dakwah pelakunya disebut dai. Tabligh ini bersifat dua arah, dan dakwah juga bersifat dua arah, namun khutbah satu arah. Mengapa khutbah satu arah? Karena khutbah itu biasanya tidak menjadi forum diskusi antara pendengar dan pematerinya. Sedangkan tabligh atau dakwah itu bisa menjadi tempat diskusi bagi pemateri dan yang mendengarkan. Lalu tabligh itu tidak terikat waktu. Khutbah waktunya ditentukan dan dakwah itu tidak terikat waktu. Maaf, ini terpotong. Untuk khutbah sendiri waktunya ditentukan, seperti khutbah sholat Jumat dilakukan saat sholat Jumat, lalu khutbah pada sholat Idul Fitri dilakukan saat sholat Idul Fitri, begitu. Sedangkan untuk tabligh dan dakwah ini lebih fleksibel daripada khutbah, bisa dilaksanakan atau dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terikat oleh waktu. Soal nomor 4. Selain perbedaan yang telah dipaparkan dalam slide sebelumnya, sebutkan 3 perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Ini bisa dilihat dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya di atas soal nomor 1, itu saya sudah memaparkan bagian khutbah, tabligh, dan dakwah. Anak-anak bisa menganalisis itu atau bisa mencari di internet, kemudian ditelaah kembali baru dituliskan. Yang ketiga, manfaat dan hikmah. Apa sih yang akan kita dapat dari melakukan tabligh, khutbah, dan dakwah? Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari kemaksiatan. Mengapa bisa terhindar dari kemaksiatan? Karena dalam khutbah, tabligh, dan dakwah itu kita menyampaikan kebenaran.
apa yang dibawa oleh Rasul dan apa yang disampaikan oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah melatih rasa empati. Mengapa bisa melatih rasa empati? Karena ketika kita melihat kemungkaran, kita peduli kepada orang yang melakukan kemungkaran tersebut, sehingga akan menimbulkan rasa empati atau rasa peduli. Rasa peduli dengan apa? Dengan mengajak mereka ke jalan yang benar. Yang keempat yaitu menambah pahala. Menambah pahala karena kita menyampaikan sebuah kebenaran, dan apabila orang tersebut menjalankan apa yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala juga, insya Allah. Ya, nomor 5 yaitu sebut dan jelaskan 3 manfaat dari pelaksanaan tabligh, khutbah, dan dakwah. Baik, sudah selesai. Adakah pertanyaan? Apabila ada, silahkan ajukan pertanyaan anak-anak ke Microsoft Teams, dan jangan lupa sebutkan nama dan nomor absen sebelum menuliskan pertanyaannya ya. Mari membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa laksanakan protokol kesehatan dan makan yang teratur. Jangan lupa juga kerjakan tugas yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.